Yang ketiga, kita disuruh untuk senantiasa merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kita disuruh untuk senantiasa merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Supaya timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak pernah merasakan nikmat, mengakui nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti akhirnya kita tidak pernah bersyukur, ya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga apa? Ayat pertama, ayat yang kedua yaitu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Akibat dari penghayatan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bersyukur. Bukti syukur itu kita ucapkan dalam lesan kita dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada para wali murid SDIT Nurul Ummah beserta seluruh ustaz dan ustadzah di SDIT Nurul Ummah. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur yang membawa kepada peningkatan iman dan Islam, peningkatan iman dan amal soleh. Karena syukur yang seperti itulah syukur yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baik, Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan hari ini jatah ataupun jadwal kegiatan untuk belajar bersama orang tua. Ini kita rancang ataupun kita rutin laksanakan dengan harapan ada keterikatan antara guru di SDIT Nurul Ummah beserta para murid siswa-siswi di SDIT Nurul Ummah. Itu harapannya. Jadi bagi para guru, ya, para ustadz dan ustadzah, hadir semua pakainya para ustadzah, pastikan diketahui, ya, wali muridnya
hadir apa enggak hari ini. Itu menjadi tugas para ustadz dan ustadzah. Siapa ini? Saya mengampu sekian anak. Orang tua yang hadir berapa anak? Itu kalau ada yang tidak hadir, kewajiban berikutnya untuk para ustadzah dan para ustadz dan ustadzah menanyakan, japri, Ayah Bunda kenapa tadi nggak hadir, ya, dilaporkan kegiatan anaknya lewat online, minimal ditegur, ya, kenapa hari ini tidak hadir. Untuk para wali murid yang hadir, kira-kira ustaz dan ustazahnya ada semua apa enggak? Nah, coba cari wali atau guru anaknya, ya, wali atau guru anaknya dicari. Oh, itu guru anak saya. Kalau ada yang tidak kelihatan, nanti tolong sampaikan, ya, ditegur gurunya. Ustazah kenapa tadi pagi nggak kelihatan? Sepakat betul kados niki? Orang tua sepakat nggih? Siap menegur nanti kalau pas ketemu, ya, ustazah kenapa nggak hadir kemarin, nggak kelihatan? Saya hadir kok di kelas, saya hadir di belakang. Nah, kenapa di belakang? Saya di depan. Saya juga hadir. Ustazah harus hadir, ya, ustaz harus hadir, gitu, ya. Sepakat ini para guru, ya, cari wali murid yang nggak hadir, nanti laporkan, tegur. Baik, begitu juga untuk para orang tua. Jadi keseimbangan, ya. Ayah bunda yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini ingin saya sampaikan, mari kita mentadaburi dari surat yang paling mulia di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, ya. Kenapa paling mulia? Surat Al-Fatihah ini surat yang paling mulia. Salah satunya, surat Al-Fatihah ini adalah surat yang wajib dihafalkan oleh seluruh kaum muslimin walaupun dia tidak bisa membaca Al-Quran. Ini wajib, ya. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak hafal Al-Quran, maka dia tidak akan sempurna, Islamnya nggak akan sempurna. Kenapa? Karena kewajiban, salah satu kewajiban ataupun rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Menawi panjenengan, Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, panjenengan sholat, tidak ada yang dibaca selain Al-Fatihah, ya, tidak ada bacaan Al-Quran yang dibaca selain Al-Fatihah. Pokoknya bacanya itu surat Al-Fatihah saja, nggak ada yang hafal lainnya. Itu sholatnya bisa dianggap sah. Tetapi kalau sholat ini, apapun sholatnya, baik sholat sunnah maupun sholat fardu, Ayah Bunda baca dari Al-Baqarah sampai An-Nas dibaca semua, tapi tidak baca Al-Fatihah, sholatnya nggak akan sah, ya. Jadi ini merupakan sebuah kemuliaan Al-Quran. Dan Al-Quran ini, Al-Quran yang 30 juz itu, kandungannya itu dirangkum
di 7 surat atau di 7 ayat, yaitu yang ada di dalam Quran surat Al-Fatihah. Kalau di dalam ilmu Quran begini ya Bunda, ada namanya tarbiyatun nuzul. Apa ya Bunda namanya? Bukan tarbiyatul, tartibul nuzul. Apa? Tartibul nuzul. Urutan-urutan turun. Ya. Ada namanya tartibul mushaf. Ya, urutan-urutan mushaf. Kalau dalam urutan-urutan turunnya, Al-Fatihah ini turun setelah surat Al-Mudassir. Surat yang pertama Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu pun hanya 5 ayat. Terus setelah itu surat apa ini namanya? Saya malah lupa ya. Kalau di dalam urutan-urutannya surat Al-Fatihah ini urutan yang kelima setelah surat Al-Mudassir. Yang keempat Al-Mudassir, yang kelima ini surat Al-Fatihah. Dan setelah ini nanti kalau para sahabat sudah mulai diajari sholat malam, ya, sholat 2 rakaat. Terus setelah ini, dan keistimewaan surat Al-Fatihah lain ini, surat Al-Fatihah diturunkan 2 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Mekah yaitu urutan yang kelima sekali, di Madinah juga diturunkan sekali lagi. Ini surat yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 2 kali ya. Nah, nanti kalau urutan-urutan turun beda dengan urutan-urutan di dalam Al-Quran gitu ya. Jadi kalau ada satu ayat turun, lalu Allah memerintahkan lewat malaikat Jibril, wahai Muhammad, tolong ayat ini taruh di surat ini ayat sekian ya. Jadi sebelum di zamannya Nabi itu ayat-ayat di dalam Al-Quran bisa ganti-ganti ya. Bisa nanti ayat yang kelima bisa mundur jadi ayat yang ke-6 gitu. Terus juga di dalam Al-Quran itu surat bisa bertambah ya surat Iqra itu ya, Iqra bismi kan pertama kali diturunkan kan 5 ayat, nanti ditambahnya lagi nanti kalau sudah sekian waktunya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat Jibril ya. Nah, para ayah dan bunda, ini surat Al-Fatihah ini adalah surat yang saya sampaikan sangat istimewa ya, sebagai surat pembuka. Surat Al-Fatihah ini adalah surat pembuka. Maka kita pasti dalam mendidik anak-anak kita ya, bisa mengambil dari sisi baiknya atau sisi hikmah dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini wajib dibaca oleh kaum muslimin minimal sehari 17 kali. Ini berarti ada makna tersirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu supaya apa? Supaya kita mentadaburi
memikirkan apa sih maksud dari surat Al-Fatihah, ya. Tapi kebanyakan kadang kita tidak terlalu peduli, ya. Mungkin sampai hari ini juga ada yang sudah hafal Al-Fatihah sudah, tapi artinya belum tahu. Nah, maka kita hari ini akan belajar mentadaburi surat Al-Fatihah, terutama dalam bidang kita untuk bekal kita mendidik anak-anak kita. Apa yang bisa kita ambil dari surat Al-Fatihah ini para ayah dan bunda? Ada 10, ya. Ada 10 perkara yang bisa kita ambil ini untuk bekal mendidik anak-anak kita. Siapkan catatannya nggih para ayah dan bunda. Nanti ini para ustadzah, para ustadz, ketika nanti kumpul sama para guru, para orang tua, tolong ini ditanyakan, ya. Kira-kira catatannya mana tadi? Gitu, ya. Atau nanti para gurunya juga kalau tidak kelihatan, ustadzahnya tidak kelihatan, nanti bisa ditanyakan, ya, atau bisa diajarkan untuk supaya apa? Supaya nanti pemahamannya tentang surat Al-Fatihah minimal dalam hal pendidikan terhadap anak-anak bisa sama, ya. 10 hal. Pertama, mendidik generasi, ya, dengan ilmu dan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya. Surat Al-Fatihah ini ada 7 ayat. Kalau menurut mazhab Syafi'i, dan ini yang kita pakai lah, yang apa? Karena ada juga yang mengatakan ayat pertama bukan Bismillah. Ayat pertama itu dimulai dari Alhamdulillah, ya. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan ayat pertama itu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ini surat Al-Fatihah ini dimulai dari ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau di dalam tartibul mushaf, ya, begitu kita melihat Al-Qur'an, ya, pasti surat pertama itu adalah Al-Fatihah. Kalimat yang pertama kali Bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam tartibul nuzul kita juga dapati sama persis, ya, awalnya, yaitu apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Sama-sama dengan menyebut nama Allah, ya. Kalau di dalam surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Pengasih. Di dalam Al-Alaq, ya, Bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, dengan menyebut nama Rabb yang Maha menciptakan, ya. Jadi 2 hal ini apa maksud dari Allah Subhanahu wa taala? Antara yang di tartibul nuzul, urutan-urutan turunnya, sama di tartibul mushaf ini sama, yaitu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengandung maksud, ya, bahwasanya kita dalam mendidik anak kita mulailah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dalam diri kita dalam rangka untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Para ayah bunda dikasih amanah
yaitu berupa putra-putri panjenengan, ini adalah amanah. Amanah ini harus dijaga. Cara menjaganya, jaga dia senantiasa berada dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Senantiasa berada dalam fitrah Allah Subhanahu wa taala. Fitrah Allah Subhanahu wa taala berarti adalah yaitu posisinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dalam mendidik kita yang kedua, ya. Yang kedua, inilah tadi hikmah pertama kita dalam mendidik anak-anak kita, mulailah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan Bismillahirrahmanirrahim tadi, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebenarnya juga mengandung maksud yang pertama itu ya ilmu, gitu ya. Ilmu diajarkan, ilmu yang pertama yaitu membaca, ya. Karena ya, ayat yang pertama kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, membaca itu adalah ilmu, ya. Maka yang kedua masih di ayat pertama, tapi kandungan yang kedua yang bisa kita ambil dalam mendidik anak-anak kita adalah kita disuruh untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau anak kita belum kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kenalkan, ya. Berarti pendidikan pertama yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah mengenalkan Allah Subhanahu wa taala selaku penciptanya, juga pencipta orang tua, juga pencipta seluruh alam raya ini. Lalu dari sisi mana yang Allah Subhanahu wa taala kenalkan, ya? Yaitu dari sisi yang mempunyai sifat Rahman dan Rahim, ya, mempunyai sifat kasih sayang, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kita suruh mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Walaupun ada sedikit perbedaan antara sifat Rahman dan Rahim, perbedaannya kalau Rahman itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada semua makhluk, baik yang beriman maupun yang kafir, baik yang taat maupun yang bermaksiat. Apa itu misalnya? Ya rizki, ya. Semua dikasih, baik yang Islam, yang selain Islam, yang sholat, yang tidak sholat, semuanya dikasih. Bahkan bisa jadi yang tidak sholat dikasihnya lebih banyak. Nah, ini sifat Rahman. Dan Rahim adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hanya kepada orang yang mau beriman. Makanya sering diartikan itu Ar-Rahman pemurah, pemaha pemurah, Ar-Rahim maha penyayang. Jadi sayang Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada seluruh seluruh makhluknya, tetapi ada juga yang tidak dikasih, yang hanya dikasih kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Yaitu hidayah, ya. Hidayah, contoh hidayah itu tidak dikasihkan kepada semua orang kecuali yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain adalah taufik, ya. Nah, maka
dalam mendidik anak-anak kita, kenalkan. Yang kedua adalah mengenalkan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini juga bisa kita implikasikan dalam pendidikan kita. Dalam mendidik anak-anak kita harus dengan penuh rasa kasih sayang, ya. Para orang tua, tanamkan, ya, kasih sayang para orang tua kepada anaknya. Para guru juga begitu, mendidik anak-anak itu dengan kasih sayang, dengan rasa dari hati, gitu ya. Kenapa ini penting? Karena kalau kita mendidik anak-anak itu dengan kasih sayang, maka kasih sayang itu akan tumbuh dari anak-anak kita dan anak-anak didik kita. Tetapi kalau kita tidak pernah mengajarkan dengan kasih sayang kepada anak-anak kita, nanti anak-anak kita tumbuhnya itu nanti tidak dengan rasa kasih sayangnya, itu tidak akan tumbuh pada diri kita. Dan saat kalau kita sedang membutuhkan mereka, apalagi nanti saat kita sudah dewasa, karena kita tidak pernah mendidik dengan kasih sayang, anak-anak kita pun tidak akan memunculkan kasih sayangnya kepada kita. Dan itu kesengsaraan pada orang tua, untuk orang tua. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kita disuruh mendidik anak dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, terutama sifat Allah Subhanahu wa taala yang Rahman dan Rahim. Yang ketiga, kita disuruh untuk senantiasa merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kita disuruh untuk senantiasa merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Supaya timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak pernah merasakan nikmat, mengakui nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nanti akhirnya kita tidak pernah bersyukur. Ya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apa? Ayat pertama, ayat yang kedua yaitu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Akibat dari penghayatan nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bersyukur, bukti syukur itu kita ucapkan dalam lesan kita dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai dan mengatur seluruh jagat raya ini. Ya. Nah, ini juga dalam mendidik anak-anak ini juga gitu ya. Kita tanamkan pada anak-anak kita untuk senantiasa anak-anak kita bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau anak-anak kita tidak kita ajari, ya, tidak kita tuntun untuk bersyukur, nanti apa yang akan timbul? Yang akan timbul itu nanti akan keserakahan. Nah, ini penting, ya. Para ayah bunda, kalau anak-anak kita nanti akan timbulnya adalah keserakahan, ketamakan, yang akan kecewa dan akan dipusingkan juga orang tua. Ya, dikasih ini, dia kasih uang saku 10.000, nggak cukup, ya, ngamuk-ngamuk minta 20.000, ya. Dikasih sepatu baru nggak cocok, minta lagi. Nanti orang tua yang akan repot. Maka tanamkan dari awal untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah bahwasanya harus ada peningkatan, gitu ya, harus ada peningkatan.
Karena apa? Karena kan gini, alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Kata sebenarnya karena tarbiyah itu artinya pendidikan itu ya artinya bertumbuh, gitu ya. Mendidik itu ya baik bertumbuh semuanya, gitu ya. Bertumbuh dari sisi badannya, ya. Fisiknya bertumbuh. Yang kedua dari sisi akalnya, ya, ini juga harus bertumbuh. Kemampuannya juga harus bertumbuh, gitu ya. Nah ini, yang tadinya belum bisa baca harus bertambah, harus bisa baca. Yang tadinya Iqra jilid 1 harus segera Iqra jilid 2. Begitu seterusnya, bertumbuh terus. Nah, harus, makanya diadakan pertemuan orang tua sebulan sekali atau 2 bulan sekali ini juga dalam rangka untuk laporan pertumbuhan putra putri panjenengan yang dilakukan oleh para ustadz dan ustadzah. Nah, kalau sekolah kok 1 tahun kok nggak ada pertumbuhan, itu berarti kegagalan, gitu ya, kegagalan dalam proses pendidikan. Yang kelima adalah, dan ini sudah masuk ke teori, gitu ya, praktis, yaitu yang kedua adalah mengajarkan akidah, gitu ya, mengajarkan akidah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, ya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang menguasai hari pembalasan. Ini kan bicara tentang Tuhan kita, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti tentang akidah, ya. Jadi hal pertama yang harus ditanamkan oleh para ayah bunda kepada putra putri panjenengan dan juga oleh para ustadz dan ustadzah, hal pertama yang diajarkan adalah akidah, ya, tentang siapa Tuhannya, ya, dan bagaimana kita harus bersikap kepada Tuhan kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagai raja, gitu ya, yang menguasai seluruh alam raya ini dan mengatur, dan bahkan nanti Allah Subhanahu wa taala ini yang akan kita kembali, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah tentang pendidikan akidah ini yang sangat baik, yang perlu kita contoh, yaitu saat Rasulullah SAW itu dia memberikan nasihat kepada keponakannya, yaitu Ibnu Abbas. Dia mengatakan, jagalah Allah, ya wahai keponakanku, ya wahai anak dari pamanku, jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu, ya. Ihfadillah yahfadka. Ini yang harus ditanamkan. Jagalah Allah, Allah yang akan menjagamu, ya. Terus jika engkau mintalah kepada Allah, ya. Jika engkau mau minta tolonglah kepada Allah, ya. Ditanamkan juga, ya, wahai keponakanku, ya, jika seluruh manusia dan jin berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, maka tentu itu tidak akan bisa kecuali yang
sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga jika seluruh manusia itu ingin memberikan manfaat kepadamu, tetapi kalau Allah tidak ridho, tidak akan bisa memberikan manfaat. Ya. Ini adalah keimanan. Ini juga perlu ya untuk para orang tua, para guru, tanamkan ini. Yang mencerdaskan anak itu bukanlah kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah setelah yang kelima tadi tarbiyatul akidah, yang keenam adalah tarbiyatul ibadah. Ya. Hal yang pertama kali ya kita sholat lah, gitu ya. Tanamkan pada diri anak-anak kita bahwasanya ada kewajiban dalam hatinya, dalam kehidupannya itu untuk menegakkan sholat, gitu ya. Sholat itu adalah sebagai ibadah yang nanti pertama kali akan dihisab. Ya, kalau sholat ini dihisab ini baik, maka semua amalannya dianggap baik. Ini kan seneng, gitu ya. Tapi kalau sholatnya jelek, semua amalannya dianggap jelek. Ini tanamkan juga pada diri anak-anak kita. Para orang tua juga ini ya. Kenapa ya anak saya kok belum tumbuh rasa untuk sholat itu, tanggung jawab untuk sholat itu kurang. Nah ini berarti masih menjadi kewajiban kita semua antara guru dan orang tua. Ya. Jangan-jangan orang tua masa bodoh. Nah ini malah lebih musibah. Sholat yang ono, orang yang ono. Ini musibah, benar-benar musibah. Ya. Nah, jadi kalau masih ada orang tua yang berpikiran sholat dan tidak sholat sama saja, ini nanti musibah. Ya. Yang ketujuh adalah tarbiyatul akhlak. Ya. Ya tadi ya. Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu apa? Tertanam dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Hanya kepadamu saya menyembah dan hanya kepadamu saya minta pertolongan. Ya. Kenapa ini harus kita perbanyak? Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak berdoa, nanti kita akan sombong. Gitu ya. Sombong. Kenapa Firaun dihancurkan, ditenggelamkan ke bumi? Karena dia merasa sombong. Ketika ditanya, "Dari mana hartamu?" Dia mengatakan, "Hartaku adalah akibat ilmuku untuk mencari harta." Ya, dia tidak mengakui bahwasanya ilmu tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka dan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang sombong. Yang kedelapan, ya. Tadi ya. Sepanjang apapun usaha kita, para ustadzah, para ustadz, para orang ayah bunda semua, dalam mendidik anak, ya, ini kita sama sekali tidak bisa memberikan manfaat kepada anak kita. Maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang kedelapan ini, mendidik anak itu tidak terlepas dari doa. Ya. Mendoakan anak-anak kita supaya kelak dia menjadi anak yang baik, anak yang soleh, soleha, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, ya, mau mengamalkan syariat, menjaga sholat dan lain sebagainya. Senantiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kesembilan, hasil dari
pendidikan ini ada 3, ya. Hasil dari pendidikan menurut Surat Al-Fatihah ada 3. Yang pertama, akan terlahir generasi atau orang yang akan senantiasa mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah akan terlahir orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah orang yang sesat. Ya. Orang yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini berarti orang yang tadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa barometernya? Gitu ya. Barometernya apa ini? Yaitu ilmu dan amal. Ya. Kalau dia berilmu dan beramal, berarti dia senantiasa mendapatkan nikmat. Kalau dia berilmu tapi tidak beramal, atau kalau dia beramal tapi tidak berilmu, maka dia termasuk orang yang dimurkai. Ya. Dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW menyampaikan mereka adalah orang-orang Nasrani. Ada orang yang berilmu tapi tidak beramal. Ini adalah orang-orang yang sesat. Mereka contohnya adalah seperti orang-orang Yahudi. Ya. Yang ke-10 terakhir adalah pendidikan dengan keteladanan. Ya. Pendidikan dengan keteladanan. Maka para orang tua, ayah bunda semua, ya, para ustadz dan ustadzah, mendidik anak-anak kita tidak hanya mereka yang kita ajarkan, tetapi mereka itu melihat di sekeliling, termasuk melihat orang tua, termasuk melihat para guru, para ustadz dan ustadzah, semuanya dilihat, termasuk melihat teman-teman, termasuk melihat orang-orang di sekitarnya. Dan apa yang dilihat itu terkadang lebih mengena pada diri anak-anak kita, anak-anak kita secara kandung maupun anak-anak didik kita. Maka kalaulah kita jadi orang tua, maka orang tua yang bisa memberikan tauladan. Kalau kita menjadi guru, maka jadilah guru yang bisa menjadi tauladan anak-anak kita. Dan tauladan, contoh tauladan itu yaitu generasi orang-orang yang sudah selesai, ya, para sahabat itu kan sudah selesai, mereka sudah meninggal, dan diantara mereka banyak yang mempertahankan keimanannya sampai akhir hayatnya. Maka kita contohlah mereka, para orang-orang di sekitar kita yang baik-baik, contohlah mereka. Ya. Mencontoh kehidupan orang yang meninggal itu sudah lebih baik, lebih selamat daripada mencontoh kehidupan orang-orang yang masih hidup. Karena orang yang masih hidup tidak tahu akhir hayatnya. Wah, kita dapatkan mereka dari mana? Ya dari buku-buku sejarah berarti. Maka pelajaran sejarah tidak boleh ditinggalkan. Itu adalah proses pendidikan yang baik. Dan dulu itu juga begitu harusnya, ya. Para orang tua begitu, karena itu warisan sebenarnya, warisan nenek moyang kita. Nenek moyang kita mewariskan hal baik, apa? Bercerita, ya. Nenek moyang kita, para orang-orang tua dahulu itu memberikan kita contoh. Kadang kita malah sekarang sudah mengabaikan, yaitu apa? Bercerita, gitu ya. Orang-orang Aceh itu, orang Aceh itu ditaklukkan penjajah, ditaklukkan oleh Belanda itu sangat lama, ratusan tahun tidak bisa ditaklukkan. Jadi orang Aceh itu dijajah itu hanya sekitar tidak sampai 50 tahun.
Ya, padahal di lainnya sudah lebih dari 30 tahun lebih awal. Mengapa mereka bisa bertahan ratusan tahun tidak bisa dijajah? Karena para ibu mereka menceritakan pahlawan-pahlawan orang-orang dahulu kepada anak-anaknya menjelang tidur. Ya, jadi menjelang tidur ceritakan kisah para pendekar, para raja, para panglima yang mempertahankan. Ya. Tapi begitu Aceh diserbu oleh koran, ya, mereka tidak mau membaca Quran tapi lebih banyak membaca koran, sehingga yang diceritakan adalah berita-berita tentang yang disodorkan oleh orang-orang misionaris. Mereka akhirnya jadi lemah dan mereka akhirnya bisa dikalahkan oleh Belanda. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, 10 hal yang bisa kita dapatkan dari surat Al-Fatihah yang bisa kita terapkan dalam mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.